Hai, apa kabar pemirsa channel Demovie? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat ya. Pada kesempatan kali ini Demovie akan merangkum film horor berjudul The Invitation tahun 2022. Film horor ini menceritakan seorang gadis sebatang kara yang menemukan keluarganya yang sudah lama hilang. Bagaimana kisah menyeramkan yang dialami gadis tersebut? Simak baik-baik ceritanya. Tapi sebelum masuk ke cerita, silahkan subscribe bagi yang belum subscribe. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng agar dapat notifikasi terbaru dari channel Demovie. Di awal film memperlihatkan seorang wanita yang sedang berada di rumah yang megah. Wanita itu akhirnya bunuh diri dengan cara melilit lehernya menggunakan senar piano. Kemudian dia melompat dari lantai 2 hingga lehernya terputus. Siapakah sebenarnya wanita tersebut? Oke, nanti akan kita bahas. Kita lanjut dulu ceritanya ya. Film kemudian memperlihatkan kehidupan harian dari seorang wanita muda bernama Evelyn Jackson. Kita sebut Evie. Dia merupakan anak yatim piatu yang baru saja ditinggal mati ibunya dan harus menjalani kehidupan sebatang kara tanpa keluarga di kota New York. Evie merupakan seorang mahasiswa seni berjiwa bebas yang senang bersentuhan dengan aktivitas pahat keramik dari tanah liat. Untuk menghidupi dirinya, dia juga bekerja sebagai seorang pelayan paruh waktu di sebuah restoran. Karena sedih hidup sebatang kara, Evie kemudian mencoba mengikuti sebuah event tes DNA di tempat dia bekerja. Evie kemudian segera mendapatkan pesan dari seseorang yang bernama Oliver Alexander yang mengaku sebagai sepupunya. Evie menceritakan hal tersebut kepada sahabatnya bahwa dia ternyata memiliki keluarga yang bernama Oliver berdasarkan tes DNA. Sahabatnya kemudian menasehati Evie agar jangan terlalu percaya dengan internet karena banyak penipuan di dalamnya. Akan tetapi Evie tidak punya pilihan. Dia ingin mencoba menemui Oliver. Siapa tahu dia memang betul keluarganya. Keesokan harinya Evie kemudian mencoba menemui Oliver di sebuah restoran. Evie dan Oliver saling bertukar cerita tentang dirinya. Oliver kemudian mengatakan bahwa dia mengetahui sejarah nenek buyut Evie yang bernama Emmeline. Nenek buyut Evie merupakan keluarga yang sangat kaya. Oliver juga mengatakan sepupunya Martin akan melangsungkan pernikahan. Dia juga menawarkan undangan kepada Evie untuk hadir dalam pernikahan keluarga DeVille tersebut. Evie kemudian mengatakan bahwa dia tidak sanggup untuk perjalanannya menuju ke Inggris menghadiri perayaan. Akan tetapi, Oliver menjelaskan bahwa semua akan ditanggung oleh keluarga DeVille. Dia juga memberitahukan bahwa paman Alfred sangat ingin bertemu dengan Evie yang merupakan keturunan dari Emmeline. Setelah menjelaskan panjang lebar, akhirnya Evie pun menyetujui undangan tersebut. Evie terbang menuju Inggris. Ketika sampai, Evie disambut kedatangannya oleh Oliver di bandara. Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan darat menuju ke kediaman DeVille. Ketika sampai, Evie pun takjub. Melihat rumah yang begitu megah, mengira bahwa keluarga DeVille merupakan bangsawan. Terlihat beberapa pelayan turun dari mobil, yang kemungkinan disewa keluarga DeVille untuk melayani para tamu di pesta pernikahan nanti. Evie tidak menyia-nyiakan momennya untuk selfie berfoto ria. Saking senangnya, Evie tidak melihat pelayan tersebut yang sedang membawa barang dan menabraknya, hingga gelas-gelas pun jatuh pecah berserakan. Pelayan itu mendapatkan teguran dari orang yang mengurusi pernikahan keluarga DeVille bernama Phil.
sedikit beradu argumen dengan Evie. Lalu datanglah seseorang pria tampan yang menyelesaikan dan menyuruh Field untuk membereskan kekacauan kecil tersebut. Oliver menghampiri dan memberitahu bahwa dia adalah Walter yang memiliki istana Devil ini. Evie pun berkenalan dengan Walter. Nampak Evie sangat mengagumi Walter. Evie kemudian diantar oleh Field menuju ke kamarnya. Field juga mengenalkan Evie kepada wanita yang akan melayaninya yang bernama Swift. Swift mempersilahkan Evie memasuki kamarnya dan menjelaskan bahwa dia yang akan melayaninya selama Evie di sini. Malam pun tiba, ketika Evie sedang menelpon sahabatnya, dia dikunjungi oleh Walter. Walter meminta maaf kepada Evie atas sikap pimpinan pelayan tadi pagi. Setelah meminta maaf, Walter pun membiarkan Evie untuk beristirahat. Malam itu Evie bermimpi, dia sedang jogging malam dan melihat penampakan wanita di kamar yang dia tempati. Evie pun terbangun. Dia kemudian pergi keluar kamar untuk mencari minum. Ketika berjalan keluar kamar, Evie melihat para pelayan sedang berbaris mendengarkan arahan dari Field. Evie dikejutkan dengan kedatangan Swift. Swift menasehati Evie agar masuk kembali ke kamarnya dan dia yang akan membuatkan minum untuk Evie. Lonceng ruangan perpustakaan berbunyi. Field menginstruksikan kepada pelayan nomor 2 untuk membersihkan perpustakaan sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Setelah pelayan nomor 2 masuk, Field terlihat merapal sebuah mantra. Ketika pelayan 2 membersihkan ruang perpustakaan, terlihat sekelebat bayangan melintas. Pelayan nomor 2 mulai merasa takut, melihat ada bayangan yang duduk di kursi. Lilin yang dinyalakan mulai mati satu persatu. Pelayan itu panik. Ketika menengok ke atas ada sosok yang bergelantungan di sana, pelayan itu berteriak histeris. Akhirnya pelayan itu disambar oleh sosok yang belum jelas wujudnya tersebut. Keesokan hari, Evie pun datang ke acara pesta keluarga. Dia disambut dengan baik oleh Paman Alfred. Keluarga yang lain pun juga bersulang untuk kedatangan Evie. Evie nampaknya belum sadar akan bahaya yang akan mengancam dirinya. Adegan berpindah di dapur. Field meminta pelayan nomor 4 dan 5 untuk mengambilkan minuman untuk tuan rumah. Mereka berdua segera turun mencari minuman sesuai yang diminta tuannya. Di bawah sana mereka melihat banyak sekali botol minuman keras yang tersimpan. Ada sosok tangan yang mengelus rambut salah satu pelayan tersebut. Dia mengira temannya yang sedang jahil. Temannya kemudian memanggilnya karena dia telah menemukan botol minuman yang dimaksud. Saat pelayan nomor 5 mau mengambil botol, tangannya seperti ditarik oleh sesuatu. Ketika dia menoleh ke temannya, alangkah terkejutnya melihat sosok tinggi besar berdiri di belakang temannya. Sosok itu kemudian menerkam dan menyeret temannya. Pelayan itu sangat ketakutan. Dan ketika merangkak mundur dia memegang kaki dengan kuku yang sangat menyeramkan. Malam pun tiba. Evie menghadiri perayaan pernikahan dengan menggunakan gaun yang telah disiapkan Walter. Evie kemudian berkenalan dengan Victoria dan Lucy yang merupakan pelayan kehormatan keluarga Devil. Tidak berselang lama, Walter datang. Sesuai tradisi keluarga Devil, Walter yang pertama berdansa. Walter pun memilih Evie sebagai pasangannya untuk berdansa. Walter dan Evie kemudian meninggalkan pesta dansa. Walter mengajak Evie masuk ke sebuah rumah. Di sana Walter dan Evie bercengkrama, kemudian diakhiri dengan berciuman. Ketika acara pesta selesai, Walter seolah menginstruksikan sesuatu kepada Victoria. Selesai pesta, Evie pun beranjak ke tempat tidur. Namun ketika itu Evie terbangun dan melihat sosok tangan dengan kuku yang panjang berada di atas kelambu tempat tidurnya. Evie segera bersembunyi di bawah tempat tidur. Ketika sosok tangan muncul dari atas tempat tidur,
Kemudian ada yang menarik kaki Evie, ternyata dia adalah Walter. Evie pun mengadu kepada Walter, dirinya sangat ketakutan. Walter mencoba menenangkan Evie. Akhirnya Walter pun menemani Evie tidur. Keesokan hari, Evie dibangunkan oleh Lucy dan Victoria. Mereka berdua kemudian mengajak Evie untuk memanjakan diri dengan spa. Ketika Evie terpancing oleh omongan Victoria tentang pintu-pintu yang terkunci, jari Evie kemudian terluka karena alat manikyur. Seketika Victoria mendekat dan menghisap luka di jari Evie. Sontak, Evie kaget dan meninggalkan tempat spa. Ketika melihat pintu perpustakaan, Evie akhirnya terpancing juga oleh kata-kata Victoria. Evie mencari kunci dan memasuki ruang perpustakaan tersebut. Di dalam perpustakaan itu, Evie menemukan berkas tentang dirinya. Rupanya seseorang telah menguntit dirinya, dan ajang tes DNA tersebut hanyalah sebuah rekayasa. Evie bergegas kembali ke kamar dan mengemasi barang-barangnya hendak pergi. Walter saat itu memasuki kamar Evie, bertanya kepada Evie apa yang terjadi. Evie memberikan berkas yang dia temukan kepada Walter. Walter pun berusaha menjelaskan semuanya kepada Evie bahwa dia tidak menguntitnya. Walter menjelaskan panjang lebar kepada Evie dan menyatakan bahwa dia tertarik pada Evie. Kemudian Walter juga meminta maaf pada Evie. Evie akhirnya luluh dengan semua rayuan Walter. Mereka berdua pun lalu berciuman dan melanjutkan berhubungan layaknya suami istri. Walter mengajak Evie menghadiri acara makan malam spesial sebagai permintaan maafnya. Semua keluarga sudah berkumpul lengkap di acara tersebut. Acara makan malam itu nampaknya begitu spesial, di mana lengkap dengan hidangan dengan diiringi musik. Ketika Evie datang, semua mata tertuju padanya. Rupanya dia telah dinanti semua orang. Walter pun memulai acara tersebut dengan mengenalkan 3 keluarga besar yang telah berkumpul. Evie sendiri merupakan bagian dari anggota keluarga tersebut yang bermarga Alexander. Semua keluarga segera menyantap hidangan yang berada di depan mereka. Di tengah acara makan, Evie menanyakan keberadaan pengantin sebenarnya. Walter tertawa kepada Evie, dia mengumumkan bahwa Evie lah sebenarnya yang akan menjadi pengantinnya. Setelah itu Walter menginstruksikan kepada Field untuk memulai acara yang sesungguhnya. Pelayan nomor 1 yang sedang menyiapkan hidangan di meja, langsung digorok oleh Field dari belakang. Darah yang mengalir dari leher wanita tersebut ditempatkan pada mangkuk besar. Field lalu menuangkan ke dalam gelas, memberikan kepada tuannya Walter, Victoria dan Lucy. Rupanya Walter dan kedua istrinya merupakan sosok Dracula yang suka akan darah. Walter mengatakan bahwa kini kehidupannya telah lengkap setelah kehadiran Evie, di mana sebelumnya Emmeline yang merupakan nenek buyut Evie pergi meninggalkannya. Evie sangat syok melihat kejadian tersebut, dia hanya bisa terdiam dan menangis. Ketika Evie hendak memutuskan untuk pergi, Walter mencegahnya. Walter menyekap dan mengurung Evie di ruang bawah tanah. Tidak lama kemudian Lucy dan Victoria datang menghampiri Evie. Mereka berdua menasehati Evie agar mau bergabung bersama mereka, dengan iming-iming kehidupan yang abadi. Karena menolak, Victoria mengurung Evie ke dalam sebuah peti. Evie pun menangis sejadi-jadinya di dalam peti tersebut. Tidak berselang lama, ada yang berusaha membuka peti Evie. Evie ketakutan memejamkan mata, ternyata yang membukakan petinya adalah Swift. Dia berusaha membantu Evie untuk keluar. Rupanya, Swift dahulunya merupakan teman baik dari Emmeline, nenek buyut Evie. Evie pun tidak menyia-nyiakan bantuan yang telah diberikan oleh Swift dan bergegas pergi meninggalkan istana vampir tersebut. Setelah Evie pergi,
Swift pun berusaha menghadang penjaga yang akan mengejarnya. Evie bersembunyi di dalam rumah penyimpanan es. Dia bersembunyi di bawah rak meja, karena ternyata ada juga yang memasuki rumah tersebut. Orang itu terdengar meletakkan sesuatu di atas meja tempat Evie bersembunyi. Ketika Evie melihat ke atas, ternyata itu adalah Swift yang telah dibunuh oleh Field sang penjagal. Karena ketakutan, Field yang hendak keluar pun justru mendengar suara Evie. Field kembali ke dalam rumah es mencari Evie, akan tetapi Evie dengan cepat berlari keluar dan mengunci Field di dalam rumah tersebut. Evie terus berlari menyusuri hutan dan akhirnya, dia menemukan pemukiman warga. Hari sudah malam ketika Evie sampai di pemukiman, kemudian dia mengetuk salah satu rumah. Nampak wanita tua di dalam rumah tersebut, melihat Evie ketakutan lalu membukakannya pintu untuk masuk. Wanita tua itu memberi Evie minum, namun suaminya nampak sedang menelpon seseorang. Ketika Evie melihat sebuah foto, dia baru sadar ternyata wanita tua dan suaminya tersebut merupakan bagian dari pelayan Field. Mengetahui hal tersebut, Evie yang sedang memegang secangkir teh panas langsung menyiramkan ke muka suami wanita tua tersebut. Evie lalu berlari. Akan tetapi, wanita tua itu memukul Evie hingga dia jatuh pingsan. Ketika tersadar, Evie melihat Walter sudah duduk di depannya. Walter pun menyeringai seram dengan gigi taring yang panjang. Walter bangkit dari duduknya, lalu menggigit kaki pelayan yang masih tersisa dan menghisap darahnya. Melihat kejadian tersebut, Evie kembali tak sadarkan diri. Setelah terbangun, Evie berjalan didampingi paman Alfred. Nampaknya dia akan melangsungkan pernikahan bersama Walter. Seseorang memimpin acara pernikahan tersebut. Ketika dia bertanya kepada Evie apakah dia bersedia menikah dengan Walter, Evie pun menjawab, ya. Akhirnya, Walter dan Evie melanjutkan ke prosesi berikutnya yaitu bertukar darah. Walter menyayat pergelangan tangannya dengan kukunya yang tajam lalu memberikan darahnya kepada Evie. Evie dengan segera mengisap darah yang keluar dari tangan Walter tersebut. Akan tetapi, Walter justru malah terjatuh dan melemah. Rupanya Evie menyerap seluruh kekuatan yang dimiliki Walter. Evie tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Dia kemudian membakar altar pernikahan dan membebaskan pelayan yang hendak dijadikan tumbal. Mengetahui hal tersebut, Walter bangkit. Akan tetapi Evie dengan cepat menusuk Walter di bagian dadanya hingga Walter akhirnya tumbang. Sosok Walter kemudian menjadi tua setelah kehilangan seluruh kekuatannya. Evie dan pelayan itu kemudian bergegas berlari melarikan diri. Victoria dan Lucy nampaknya tidak terima dengan apa yang telah dilakukan Evie. Mereka berdua segera mengejar Evie. Tidak membutuhkan waktu lama, Victoria berhasil mengejar Evie. Mereka berdua terlibat perkelahian. Saat Victoria menangkap Evie, Lucy ternyata justru menyerang Victoria. Lucy nampaknya juga ingin menyudahi semua keburukan selama ini. Victoria dan Lucy bertarung dengan sengit dan pada akhirnya, Lucy mendorong tubuh Victoria hingga mereka berdua pun tertancap tombak. Setelah tertancap tombak, tubuh mereka berdua pun melebur menjadi debu. Evie kemudian hendak berlari, namun dia dihadang oleh Field yang menghunuskan tombak kepada Evie. Evie menahan tombak dan terlibat adu mulut dengan Field. Field yang terus-terusan berkata membuat Evie marah. Dia mematahkan tombak tersebut dan menancapkannya ke leher Field. Field akhirnya tewas. Kemudian Evie melanjutkan berlari untuk keluar dari istana tersebut. Nampaknya, masalah belum berakhir. Evie tiba-tiba tertangkap oleh Walter. Walter menyekik leher Evie dan mengangkat tubuhnya.
Rupanya Evie setelah membunuh Field sudah mempersiapkan tali baja dan kemudian dia gunakan untuk memotong tangan Walter yang mencekiknya. Evie segera menendang tubuh Walter hingga tubuh Walter terbakar pada api yang membara. Walter yang hidup selama beratus-ratus tahun, akhirnya berakhir sampai di situ. Cerita berakhir dengan memperlihatkan Evie bersama sahabatnya. Mereka berdua sedang membawa tongkat baseball, hendak membuat perhitungan dengan Oliver Alexander. Dan, film pun tamat. Bagaimana kisah film horor berjudul The Invitation ini? Seram nggak? Awalnya gadis yang sebatang kara mencoba melakukan tes DNA berharap dapat menemukan keluarganya. Setelah menemukan keluarga, kesenangannya pun tidak berlangsung lama. Dia justru hendak dijadikan bagian dari mereka yang merupakan keluarga Dracula penghisap darah. The Movie mengucapkan terima kasih bagi yang telah menonton dari awal hingga akhir. Dan, sampai jumpa ke video berikutnya.